Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afdal dari kelas TKJ 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bubble sort dan insertion sort. Contoh kasus, pada tahun 2020 banyak brand HP mengeluarkan produk baru mereka. Di antaranya, brand Realme mengeluarkan dua produk, yaitu Realme 6 dengan harga Rp3.149.000 dan Realme C3 dengan harga Rp1.570.000. Lalu brand Xiaomi mengeluarkan Mi Note 10 dengan harga Rp6.200.000. Lalu brand Samsung mengeluarkan dua produk, yaitu Samsung M31 dengan harga Rp3.545.000 dan Samsung Galaxy A71 dengan harga Rp5.699.000. Pada kesempatan kali ini akan dilakukan pengurutan daftar harga di atas dari yang terkecil hingga terbesar. Bubble sort merupakan algoritma pengurutan yang bekerja berdasarkan perbandingan antara elemen-elemen yang bersebelahan. Dan jika elemen-elemen tersebut tidak berurutan, maka ditukar posisinya. Jadi misalnya, elemen pertama dan elemen kedua. Jika elemen kedua lebih kecil dari elemen pertama, maka posisinya ditukar. Begitupun setelahnya, jika elemen ketiga lebih kecil daripada elemen kedua, maka elemen ketiga menjadi elemen kedua. Nah, ini adalah literasi pertama. Dapat dilihat bahwa elemen kedua dibandingkan dengan elemen pertama, dan dapat terlihat bahwa elemen kedua lebih kecil daripada elemen pertama. Maka elemen kedua dan elemen pertama akan ditukar. Selanjutnya dilihat lagi elemen ketiga dibandingkan dengan elemen kedua. Terlihat juga bahwa elemen ketiga lebih kecil daripada elemen kedua, maka posisinya akan ditukar seperti ini. Setelah itu elemen keempat dibandingkan lagi dengan elemen ketiga. Terlihat bahwa posisinya itu tidak berurutan, maka posisinya ditukar seperti ini. Lalu dibandingkan lagi elemen kelima dan elemen keempat. Setelah itu masuk pada literasi kedua. Ini adalah akhir dari literasi pertama. Pada literasi kedua dilakukan sama seperti literasi pertama, yaitu elemen kedua dibandingkan elemen pertama, dan jika lebih kecil elemen kedua dari elemen pertama, maka posisinya ditukar. Terlihat bahwa sama persis cara pengerjaannya sampai akhir. Nah, di sini terlihat bahwa elemennya sudah berurutan, tapi pada bubble sort harus memastikan ulang kembali jika sebelumnya telah terjadi pertukaran data, maka dilakukan pengujian lain. Masuk pada literasi ketiga. Dilakukan pengujian tapi tidak ada yang ditukar karena semuanya sudah terurut. Terlihat seperti ini. Dilakukan sampai literasi keempat. Walaupun pada literasi kedua dan ketiga sudah terurut, tapi dilakukan sampai literasi keempat untuk lebih memastikan lagi. Ini adalah contoh bubble sort. Pertama, didefinisikan dulu bubble sortnya. Lalu kita misalkan I adalah data kedua dari seluruh data pada list daftar. Sedangkan J kita misalkan adalah data kedua dari seluruh daftar yang dikurangi dengan 1. Jika data sebelumnya
lebih besar dari data kedua, maka akan di swap. Nah, di sini ada daftar harga sesuai kasus tadi. Lalu pada bagian ini maka akan di print biasa, yaitu tidak berurutan. Tapi setelah dilakukan bubble sort untuk fungsi ini, maka dia akan terurut. Data ini akan terurut di sini. Coba kita jalankan. Dapat terlihat bahwa ini belum terurut, sedangkan ini sudah terurut. Selanjutnya adalah insertion sort, yang merupakan algoritma pengurutan yang mengurutkan data secara langsung. Misalnya elemen kedua dibandingkan dengan elemen pertama. Jika elemen kedua lebih kecil, maka akan menjadi elemen pertama. Lalu elemen ketiga dibandingkan dengan elemen kedua dan elemen pertama. Contoh misalnya, terlihat di sini bahwa elemen kedua dibandingkan dengan elemen pertama. Terlihat bahwa elemen kedua lebih kecil, maka posisinya ditukar. Posisi telah ditukar, lalu membandingkan elemen ketiga dengan elemen kedua dan pertama. Terlihat bahwa elemen ketiga lebih kecil daripada elemen kedua dan elemen pertama, maka elemen ketiga menjadi elemen pertama. Lalu membandingkan elemen keempat dengan ketiga elemen di belakangnya. Terlihat bahwa posisi seharusnya elemen keempat berada di elemen ketiga, maka elemen ketiga dan keempat ditukar posisinya. Selanjutnya elemen terakhir dibandingkan dengan semua elemen sisanya. Terlihat bahwa posisinya sudah benar. Ini adalah data sebelumnya. Nah, ini adalah proses literasinya. Ini adalah contoh program insertion sort. Pertama-tama kita definisikan dulu insertion sortnya itu dengan nilai, lalu deklarasikan indeks dengan seluruh data di dalam nilai, dimulai dari 1 atau dari data pertama. Ketika posisi lebih besar dari 0, lalu di-AND-kan dengan posisi kurang 1 lebih besar dari value aktif. Karena menggunakan logika AND, maka jika kedua kondisi terpenuhi, barulah posisi bisa ditukar. Karena menggunakan logika AND, maka jika kedua kondisi terpenuhi, barulah posisi data ditukar dengan posisi data sebelumnya. Nah, ini adalah daftar harga sesuai kasus tadi, dan di sini terlihat belum terurut. Jika dijalankan, di sini terlihat bahwa ini data sebelum dilakukan insertion sort, sedangkan ini setelah melakukan insertion sort. Data telah terurut. Data pada daftar bisa juga
diinputkan ketika membuat program dengan cara menghapus isinya lalu memberi perintah seperti ini. Pertama, saya di sini mendeklarasikan sebagai A sama dengan input masukkan nilai. Lalu tambahkan perintah daftar append A. Ini berarti memasukkan A ke dalam daftar. Seperti ini. Lalu coba dijalankan. Di sini kita bisa memasukkan nilai. Misalnya harga 3.129.000 untuk data pertama, terus 2.145.000, 6.030.000, 1.234.567, lalu 3.210.000. Jalankan. Nah, terlihat bahwa ini adalah data sesuai dengan ini, tapi ini adalah data pada daftar setelah diurutkan. Perintah input ini juga dapat diterapkan pada bubble sort. Demikian video kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.